Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memberitahu menjelaskan tentang Ujikom tahun 2026 semester 2. Oke. Perkenalkan, saya Yusuf dari kelas 8C. Saya Asadel sebagai PM dari kelas 8D. Saya Syakir dari kelas 8C. Kami dari kelompok 20 Ujikom. Dan sekarang Yusuf akan menjelaskan tentang soalnya. Oke. Jadi untuk tugas yang diberikan kepada kita semua adalah kita dibuat seolah-olah kita adalah tim IoT engineer yang tugas untuk menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring suhu secara otomatis dan manual, suhu, cahaya, hingga kontrol perangkat melalui sebuah website dan GitHub. Jadi kita disuruh mengklon GitHub yang sudah diberikan penguji dan melakukan fork pada responsif tersebut. Jadi tujuan kita membuat ini prototipe ini adalah semisal ya untuk situasi mempermudahkan kita untuk mengatur suhu ruang, mati nyalanya lampu saat kita tidak berada di tempat tersebut. Jadi ini adalah versi prototipe mininya dari smart home yang asli. Jadi kita juga bisa belajar tentang mekanisme simple cara kerja smart home. Oke, jadi untuk tahapan pengerjaannya adalah kita diberi oleh pemandu ujian sebuah repository, lalu salah satu anggota kita bakal mengklon dan anggota lain bakal melakukan pull pada perangkat masing-masing. Nah, setelah itu kita bakal berkolaborasi untuk menambahkan fitur baru di website atau aplikasi tersebut dan berkolaborasi juga untuk memperbaiki bug dan error dari repository sebelumnya. Nah, setelah itu salah satu dari anggota kami akan membuat sebuah database menggunakan Firebase. Yang nanti itu fungsinya itu adalah untuk mendapatkan informasi yang website sudah deteksi, lalu akan masuk ke Firebase, lalu akan masuk ke database. Nah, setelah itu di database nanti kita akan juga menyalin sebuah konfigurasi SDK ke webnya. Oke. Dan setelah anggota tersebut membuat database menggunakan Firebase dan menyalin konfigurasinya, anggota lain akan membuat web server lokal menggunakan SMTP. Jadi mereka memasukkan Firebase link Firebase-nya, database-nya ke dalam iot.php dan menggunakan Apache mereka bisa membuat membuat web local server menggunakan localhost Apache. Dan yang terakhir kita akan men-setup hardware di Mac menggunakan Macode dan Microbit. Jadi menggunakan Microbit, ESP8266 dan Relay. Oke. Oke, jadi lanjut. Jadi kali ini saya akan menjelaskan simpel saja untuk perangkat. Salah satu perangkat lunak yang kita gunakan itu adalah database. Nah, jadi database ini saya dan tim saya gunakan itu menggunakan Firebase. Nah, jadi mengapa kita menggunakan Firebase ini? Jadi nanti setiap ada perubahan atau setiap ada sensor yang terdeteksi, website akan mendapatkan sebuah data dan informasinya secara real time. Jadi tanpa harus merefresh website yang kita buat. Dan Firebase juga dan database kita juga akan mendapatkan informasi tersebut. Dan juga di database ini kita sebelum kita membuat real time-nya, kita sudah membuat sebuah email
dan password untuk kita masuk ke dalam website dashboard monitoring punya yang kita miliki. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bug dan error yang kita kerjakan, yang kita benerin. Jadi pertama, yang pertama itu saya benerin style yang di index HTML. Jadi kan itu ada CSS-nya, tapi di repo original kan harusnya style.css, tapi di yang original misalnya style.css, jadi typo gitu, jadi dibenerin. Selanjutnya itu refactor. Saya hanya mengganti struktur proyeknya. Ya, lanjut. Oke. Terus konflik yang saya ubah adalah saya mengubah desain login yang tidak terlalu enak dilihat, jadi lebih nyaman dilihat. Jadi saya mengganti HTML-nya. Dan selanjutnya saya itu merubah config Firebase. Jadi di dalam VS Code itu kan kita memiliki data di JavaScript-nya itu ada beberapa yang error. Jadi saya merubah sedikit config yang ada di JavaScript-nya supaya Firebase-nya bisa lancar. Oke. Lalu saya memperbaiki fitur login. Kan awalnya Yusuf mengganti tampilan loginnya, tapi ternyata jadi error. Jadi saya memperbaiki fitur loginnya agar bisa login menggunakan Firebase-nya. Setelah bisa login ke dashboard yang awalnya itu memiliki warna yang sangat terlalu kontras, jadi tidak bisa melihat tulisan teks. Jadi saya memperbaiki HTML-nya agar lebih enak dilihat dan lebih nyaman saat digunakan. Oke, selanjutnya saya memperbaiki sidebar. Jadi di dalam website kami itu ada beberapa fitur di bagian kiri layar atau di sidebar itu. Namun yang kami bisa masuk sebelumnya itu hanya satu, yaitu di bagian dashboard. Ada beberapa bagian, 2 sampai 3 bagian yang belum bisa kita masukkan, dan saya membenarkan 2 sampai 3 bagian tersebut yang berada di sidebar supaya kita bisa memasukinya. Dan juga saya menambahkan fitur auto relay supaya relay ini kita bisa memilih, kita bisa menjalankannya secara otomatis maupun secara manual. Oke, dan yang terakhir saya menambahkan beberapa komen di file iot.php agar untuk memperjelas beberapa hal. Oke, dan ini adalah alur data dari sistem kita ini. Jadi pertama, data diambil dari sensor dalam mikrobit, lalu melalui SP dia dikirim ke XMPP di file iot.php. Lalu melalui iot.php data itu pergi ke Firebase, ke real time database yang ini. Setelah dia pergi ke database, data di Firebase dibaca oleh config di website, dan akhirnya dia sampai ke website yang kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kode precode dari project ini. Jadi kode ini ditulis dengan TypeScript, jadi agak berbeda sedikit dari Python. Oke. Jadi pertama, ini ada di baris pertama ada fungsi let, yaitu untuk membuat variabel baru. Lalu di sini ada fungsi dari ESP826, yaitu extension board dari mikrobitnya yang kita pakai untuk connect wifi dan lain-lain. Jadi di sini saya memakai ESP8266 untuk connect ke wifi in school. Lalu ada delay 3 detik. Lalu di sini ada kondisi logika. Jika wifi berhasil di connect
dia akan memunculkan ikon hati. Tapi jika gagal, dia akan memunculkan ikon hantu. Lalu di sini ada konfigurasi Firebase-nya. API bridge ke IoT PHP-nya. Jadi karena kita menggunakan menggunakan file PHP, kita menggunakan ini Firebase setpath ke file PHP yang ada di server lokal SMPP kita. Lalu hostnya itu menggunakan IP laptop. Nah, jadi di sini ada dua loop, loop status relay dan loop kirim data sensor. Jadi status relay ini, jadi jika connect WiFi, ia menggunakan fungsi Firebase get relay 1. Dan jika berhasil untuk menyalakan relay, maka mereka akan memunculkan ikon kotak. Tapi jika berhasil dimatikan, dia tidak akan memunculkan ikon apapun. Dan jika gagal komunikasi ke PHP, ia akan memunculkan ikon sedih. Lalu ia akan delay 4 detik. Jadi ini fungsi pertama. Lalu loop kedua yaitu untuk kirim data sensor yang seperti yang di alur data. Sensornya itu dikirim dari microbit-nya, karena di microbit dia mempunyai sensor suhu dan cahaya. Jadi untuk kirim sensor suhu ini dia menggunakan fungsi Firebase send sensor suhu, nilai suhu. Dan dari suhu itu kita ambil di sini untuk pakai input temperatur. Nah, ini tuh fungsi sensor di lokal di microbit. Dan jika berhasil, ia akan menunjukkan ikon yes. Tapi jika gagal akan no yang silang. Dan untuk cahaya sama kayak di suhu juga. Tapi untuk sensor total jedanya nanti akan ada 20 detik. Mungkin itu saja untuk berikutnya. Kita akan lanjut ke demo. Dan sebelum demo, ini ada website hasil yang kita buat. Jadi ini homepage ya. Jadi ada hero section, fitur, dan tentang ini. Lalu ada footernya. Jadi kita langsung saja login ke websitenya. Kita pencet. Nah, ini hostingnya pakai dia lokal server XMPP. Nah, ini kita keluar dulu biar kelihatan halaman loginnya. Nah, jadi seperti ini halaman login yang setelah saya dan setelah Yusuf buat. Jadi emailnya pakai admin karena ya biasa. Nah, kita masukin passwordnya dulu ya. Di sini ada tombol dengan password dan ada tombol ingat saya. Kita usah. Jadi fitur loginnya tadi itu menggunakan XMPP. Firebase. Dan ini ada tampilan dashboard monitornya. Ada grafik, suhu cahaya, dan kontrol relay-nya, dan ada history data sensor. Jadi ini adalah data-data yang dikirim dari microbit ke Firebase. Tuh, yang bisa dilihat isi sama. Dan untuk mengontrol relay bisa menggunakan switch yang ada di sini. Ini juga bisa auto. Nah, karena ini gelap, ya kan langsung menyalakan lampu. Kita bisa matikan saja. Jadi ini kayak relaynya juga bakal masuk ke dalam Firebase. Nah, seperti yang lihat di sini, relay 1 jadi 1 itu untuk status menyala. Kita bisa nyalain yang kedua buat dites.
Nah, seperti yang lihat ini relaynya juga sama juga. Jadi nyala juga. Oke, jadi itu saja untuk website jadinya. Oke, jadi ini untuk demonya. Kita pakai microbit dan ASP-nya ya. Jadi kita hilangin dulu buat websitenya. Nah, jadi ini websitenya kita tolong pegangin. Nah, jadi ini websitenya ya. Nah, ini data cahayanya sama suhunya udah masuk. Jadi pertama kita reset dulu. Dan kalau tunggu sebentar, bentar. Nah, dia muncul ikon hati, berarti dia udah berhasil connect wifi. Nah, habis itu baru ini si error dikit, dia bakal clear layar dan tunggu bentar. Kita bakal tes saja langsung fitur dari relaynya. Jadi ini kita bisa matiin dulu. Matiin. Nah, dia langsung centang. Berarti dia tuh udah sukses buat apa? Nah, kalau centang itu kan buat sukses sensor. Nah, kalau dia mati, berarti dia udah sukses matiin lampu kayak yang tadi saya lakukan. Nah, jadi gitu doang sih. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu sekian dari kita, dari penjelasan demo hingga praktek langsung menggunakan prototype. Oke. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam proyek ujikom kami. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 20 ujikom tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.